Halo Sobat Mistar, berikut Top 5 edisi 12 Maret 2022, sejumlah informasi kami himpun baik dari daerah hingga mancanegara. 95% pekerja migran ilegal pulang dengan kondisi meninggal dunia. Dalam waktu 2 tahun belakangan ini, Badan Perlindungan Pekerja Migran Ilegal atau BP2MI mencatat sebanyak 1.300 pekerja migran Indonesia atau PMI pulang ke tanah air dalam keadaan tidak bernyawa atau meninggal dunia. Yang paling menyedihkan dari jumlah 1.300 ini, 95% merupakan PMI yang bekerja melalui jalur ilegal atau tidak resmi. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyebutkan ribuan jenazah PMI itu dilaporkan ada yang sakit hingga menjadi korban kekerasan di luar negeri saat bekerja. Bahkan terdapat ratusan PMI yang ditangani BP2MI sedang sakit dengan mengalami depresi, cacat fisik hingga hilang ingatan. Dengan permasalahan dihadapi PMI, khususnya PMI ilegal, Beni mengajak seluruh pihak-pihak terkait untuk bersama-sama melakukan upaya tindakan hukum kepada agen penyaluran PMI ilegal dan mafia atau sindikat perdagangan manusia. Resiko penempatan PMI ilegal merupakan berbagai eksploitasi berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, tidak memiliki kontrak kerja, dijual belikan dari majikan satu ke majikan yang lainnya. Ada juga kekerasan di atas kapal untuk menghindari hukum, mayatnya dibuang ke laut. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan membuka kanal pengaduan pungli di sekolah. Masyarakat diminta untuk tidak ragu melaporkan ke hotline pengaduan. Pungutan liar atau biaya yang tidak semestinya terkadang tidak melihat tempat, termasuk di lembaga pendidikan atau sekolah. Tak jarang keresahan banyaknya kutipan yang tidak jelas tersebut membuat keresahan bagi orang tua. Mengantisipasi pungli tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution membuat solusi. Melalui Dinas Pendidikan Kota Medan membuka kanal pengaduan hotline 0853 7109 3888. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Laksamana Putra Siregar mengakui masih ada ditemukan praktik pungli di sekolah. Dengan adanya hotline pengaduan ini, diharapkan masyarakat dapat melaporkan penyimpangan maupun praktek pungli di lingkungan sekolah. Selain hotline tersebut, kata Putra, masyarakat yang mengalami ataupun mengetahui adanya praktek pungli juga dapat melapor secara langsung melalui akun media sosial di Dinas Pendidikan Kota Medan. Selain untuk tempat pengaduan, kanal-kanal tersebut sekaligus untuk mengukur sejauh mana pelayanan dan kualitas pendidikan di Kota Medan. Kanal yang diluncurkan pihak distrik ini sudah dimanfaatkan, seperti laporan dugaan pungli di SMP Negeri 39 Belawan. Didapati salah seorang wali murid dipungut biaya hingga Rp1 juta dengan alasan biaya administrasi pindah ke sekolah tersebut. Buang bayi hasil hubungan gelap, oknum ASN Deli Serdang diringkus. Tangis bayi yang baru dilahirkan itu memecah sunyi di sebuah pabrik pembuatan batu bata, tepatnya di Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Tak ada yang mengira dalam kondisi udara pagi yang dingin, seorang ibu tega meninggalkannya di sana hanya karena tak ingin mempertanggungjawabkan perbuatan terlarang. Tak lama berselang, pelaku pembuang bayi tak berdosa itu akhirnya ditangkap pihak berwajib. Mereka adalah Amanda dan Legiman yang merupakan pasangan kekasih dewasa yang salah satunya merupakan staf kantor Camat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Hasil interogasi terhadap pelaku, Amanda mengaku telah melahirkan bayi tanpa pertolongan orang lain pada Senin malam. Dia kebingungan melahirkan bayi tanpa pertolongan bidan dan membuangnya ke belakang rumah. Sepasang kekasih tersebut sudah diserahkan ke Polresta Deli Serdang guna penanganan lebih lanjut. Seperti diberitakan sebelumnya, bayi itu pertama kali diketahui warga sekitar pukul 5 pagi dalam kondisi memprihatinkan, yang dibungkus kain dan plastik dan kondisi tali pusar yang belum dipotong. Di tengah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, ternyata ditemukan minyak goreng murah yang diselundupkan ke luar negeri. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menduga ada oknum-oknum yang berani mempermainkan minyak goreng sehingga menyebabkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah cukup bahkan melimpah yang dihasilkan dari penerapan kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation dan DPO Domestic Price Obligation. Menteri Perdagangan membeberkan ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab mengapa minyak goreng langka di pasaran. Pertama, karena kebocoran untuk industri yang kemudian dijual dengan harga tidak sesuai patokan pemerintah. Kedua, ada penyelundupan dari sejumlah oknum. Menteri Perdagangan juga mengatakan ketersediaan minyak goreng yang banyak namun langka di pasaran karena ada beberapa oknum yang menimbun. Hasil timbunan itu lantas dijual ke luar negeri dengan harga yang berlaku di tingkat global. Perang Rusia-Ukraina tampaknya belum menemukan titik terang untuk berdamai pasca gagalnya negosiasi di Turki. Perang ini berdampak pada ekonomi dunia.
Perang Rusia-Ukraina tampaknya belum menemukan titik terang untuk berdamai. Negosiasi antara Rusia dan Ukraina di Turki gagal menghasilkan konsesi apapun, sehingga perang kedua negara tersebut masih akan berlanjut. Kota-kota besar di Ukraina dihantam ledakan. Kematian di negara tersebut sudah tidak terhitung. Bahkan krisis pengungsian terburuk telah terjadi. Pasokan makanan menjadi sulit untuk didapat. Persoalan kemanusiaan kian mengancam. Perang selalu menimbulkan banyak kehancuran selain kematian. Bahkan perekonomian dunia ikut goyah. Harga minyak dunia langsung melambung tinggi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di ibu kota Ukraina, Kiev. Setelah pengumuman tersebut, harga minyak dunia merompat hingga mencapai $100 per barel pada Kamis dini hari waktu setempat. Selain harga minyak dunia, dampak perang Rusia-Ukraina ini juga terimbas kepada petani gandum dunia. Para petani gandum dunia menjerit, pasalnya invasi Rusia ke Ukraina berhasil memangkas suplai biji-bijian dunia termasuk gandum hingga 25%. Padahal komoditas ini digunakan untuk memproduksi roti, mie, hingga pakan ternak. Petani gandum di seluruh dunia dipaksa beroperasi penuh di tengah kesulitan ekspansi lahan dan invasi peperangan Rusia di Ukraina yang membuat pasokan terhenti. Para pakar juga menyebutkan dampak ekonomi muncul ketika negara-negara besar mulai memberikan sanksi kepada Rusia demi menghentikan invasi. Dampak sanksi ekonomi bagi Rusia, di mana belakangan masyarakat Rusia termasuk warga negara Indonesia di sana mengaku sulit mendapat uang tunai. Amerika Serikat dan Inggris yang melarang investor dalam negeri untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang digunakan Rusia untuk membiayai perang. Aksi tersebut diikuti pula oleh banyak korporasi global. Rusia maupun Ukraina adalah negara yang memiliki komoditas ekspor yang penting di banyak negara, sehingga turut mempengaruhi ekonomi global. Demikian Top 5, perbarui terus informasi Anda bersama kami di Harian Mistar dan Mistar ID. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.